Hari ini ketemu lagi dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Semoga kalian sehat selalu dan terus semangat untuk belajar ya. Meskipun dalam kondisi yang serba tidak menentu ini atau kondisi lagi pandemi, kalian harus tetap semangat, apalagi kalian sudah kelas 3, nanti akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jadi harus semangat ya untuk belajar dan belajar, karena mencari ilmu ini harus sampai nanti kalian tua ya, terus mencari ilmu, karena ilmu ini sebagai kewajiban kalian untuk terus belajar. Oke, di pertemuan hari ini akan membahas tentang perencanaan usaha pengolahan makanan fungsional. Apa sih makanan fungsional itu? Ya, kira-kira apa? Ya, makanan fungsional ini hampir di tiap daerah ya di Indonesia yang sebenarnya sudah dirintis oleh nenek moyang kita ya sejak zaman dulu. Hanya karena kurang perhatian dari atau kurang dilirik oleh anak-anak muda, atau kurang dikemas dengan yang baik, maka makanan dan minuman fungsional ini kalau sudah akan semakin lebih maju dan akan lebih mudah dikenal di Indonesia. Nah, tetapi di Indonesia juga, tetapi di belahan dunia. Contoh yang paling gampang itu jamu ya. Jamu itu termasuk minuman ya. Minuman jamu ini, kalau jamu secara tradisional mungkin kurang terkenal. Sedangkan kalau sekarang sudah jamu ini dibuat dalam bentuk saset, dikemas yang bagus, dipromosikan, diiklankan, maka akan menjadi minuman yang fungsional yang sifatnya tradisional tapi sudah bisa juga internasional, bahkan internasional ya. Makanan pun juga sama. Makanan-makanan yang memiliki fungsional ya itu sebenarnya sudah ada, tapi kurang sentuhan dari teknologi, kurang diproduksi secara massal ya, maka produksinya tidak begitu banyak. Dan kalau sudah misalkan ada orang yang misalkan produksi industri modern sekarang ini kan banyak sekali menggunakan makanan atau minuman fungsional ya. Makanan fungsional ini makanan yang bisa bukan sifatnya mengobati, tapi hanya mencegahnya saja, dan itu pun tidak 100% untuk menyembuhkan, tapi hanya untuk sebagai terapi ya untuk tubuh, tetapi juga memberikan istilahnya memberikan manfaat bagi tubuh. Itu makanan fungsional dan minuman fungsional. Makanan fungsional bisa menjadi produk andalan bagi perkembangan dunia makanan di Indonesia. Banyak bahan dan produk makanan fungsional Indonesia yang hanya bisa tumbuh dan dibuat di Indonesia, tidak bisa ditemukan di negara lain. Hal ini tentu bukan hanya harus menjadi kebanggaan kita, tetapi adalah tanggung jawab bersama untuk mengembangkannya. Menjadikan makanan fungsional sebagai pilihan bisnis adalah pilihan yang sangat rasional dan bijak. Nah, ini ketika kalian di daerah kalian ada suatu makanan fungsional atau minuman fungsional, kalian bisa kembangkan, bisa kalian produksi, bisa kalian jual nanti, dan pasti menghasilkan keuntungan atau laba ya. Oke, jadi makanan fungsional atau minuman fungsional ini merupakan produk kesehatan khas daerah ya. Ada makanan fungsional, ada suplemen kesehatan ya. Kira-kira apa makanan dan minuman fungsional yang ada produk khas daerah kalian masing-masing nanti ya? Jamu Pak, oke, jamu termasuk minuman. Kalau makanan kira-kira apa?
makanan yang bisa istilahnya tidak menyembuhkan tapi memberikan manfaat bagi tubuh. Tempe Pak, oh iya tempe bisa ya. Tempe ini memberikan hasilnya gizinya sangat banyak atau proteinnya yang sangat banyak ya. Buat sule Pak, nah, susu kedelai juga boleh, termasuk minuman ya. Itu minuman yang menyehatkan, susu kedelai. Next, nah contoh di sini ada minuman kesehatan yaitu bandrek dan kunyit asam. Nah ini masukkan sifatnya tradisional, tapi kalau sudah diolah dengan teknologi yang canggih, ya dikemas dengan yang bagus, diiklankan, maka menjadi makanan dan minuman fungsional yang lebih berkelas ya. Nah, oke. Makanan fungsional tetap berbentuk makanan maupun minuman tanpa ada dosis penggunaannya. Jadi tidak ada dosis. Kalau kelebihan makan atau minuman fungsional mungkin bisa overdosis, tidak ya. Makanan fungsional lebih berfungsi pada pencegahan atau penurunan atau perlambatan terhadap suatu penyakit ya. Jadi sifatnya hanya mencegah, memperlambat, bukan untuk menyembuhkan. Jadi pada makanan fungsional tidak boleh disebutkan untuk mengobati. Jadi jamu itu tidak untuk mengobati, hanya untuk mencegah ya. Next, nah ini contoh tabel makanan fungsional. Yang pertama bekatul. Bekatul itu beras atau sisa penggilingan beras yang masih bagus atau halus ya. Biasanya digunakan untuk makanan ayam, makanan bebek ya, kambing. Nah, itu namanya bekatul atau dedek ya. Nah, ini bisa digunakan untuk makan, diolah lagi, disaring sampai benar-benar bersih, dijadikan olahan misalkan kayak bekatul crispy ya. Itu bisa nanti jadi dikasih tepung, dikasih telur, dikasih bekatul, bahan utamanya menjadi bekatul crispy ya. Ada beras analog. Beras analog itu terdiri dari misalkan kayak singkong, jagung. Ini jadi dimodel menjadi sebuah beras ya, namanya beras analog. Dan ini sangat beras analog ini baik untuk kesehatan ya. Ada tauco, ada tempe, ada pala, nah, termasuk makanan-makanan yang menyehatkan. Terus minuman ada yogurt, bandrek, sekoteng, lidah buaya, minuman cincau dan lain-lain. Minuman-minuman yang menjadikan minuman tersebut menjadi atau minuman fungsional ya. Nanti bisa kalian cari sendiri, banyak sekali. Peranan dari makanan fungsional bagi tubuh semata-mata bertumpu kepada komponen gizi dan non gizi yang terkandung di dalamnya. Makanan fungsional tidak sama dengan food suplemen atau obat ya. Makanan fungsional dapat dikonsumsi tanpa dosis tertentu, dapat dinikmati sebagaimana makanan pada umumnya, serta lezat dan bergizi. Contoh di sini para ilmuwan Jepang menekankan pada 3 fungsi dasar makanan fungsional. Yang pertama sensori, warna dan penampilan yang menarik dan cita rasa yang enak, pasti ini ya. Nutrisi atau bernilai gizi tinggi, psikologikal, memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Jadi ini sudah diteliti oleh ilmuwan ya tentang makanan maupun minuman fungsional ya, yang untuk dikembangkan untuk kesehatan. Beberapa fungsi fisiologis yang diharapkan didapatkan dari makanan fungsional. Yang pertama, pencegahan dari timbulnya penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh, regulasi kondisi ritme fisik tubuh, memperlambat proses penuaan, menyehatkan kembali atau recovery. Apalagi di seperti ini pandemi ya, kita harus tetap meningkatkan imunitas kita dengan cara
mengkonsumsi suplemen-suplemen yang menambah imunitas tubuh kita ya. Jangan sampai di dalam kondisi COVID-19 ini tubuh kita melemah ya. Makanya sering-sering minum makanan atau minuman yang mempunyai istilahnya untuk yang menyehatkan, meningkatkan daya tahan tubuh ya, itu sangat diperlukan di pandemi saat ini. Nah, apalagi minum vitamin ya, itu juga sangat diperlukan. Apalagi sekarang ada bermunculan minuman-minuman prebiotik yang untuk meningkatkan imunitas kita ya. Nah, ini contoh tugas. Di Indonesia memiliki kekayaan hayati yang diantaranya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan fungsional. Diskusi dalam temanmu produk khas daerahmu atau daerah lain yang ada di Indonesia yang dapat dikategorikan pada makanan fungsional. Tuliskan dalam gambar informasi tentang produk khas daerah pilihan kelompokmu. Ini bukan kelompok ya, nanti tugasnya individu saja. Deskripsi produk bahan baku, cara pengolahan, presentasi tugas ini di depan kelas. Kalau mau nanti pakai video boleh. Perhatikan presentasi, cerita yang diperkaya pengetahuan tentang makanan fungsional. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.